wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Izin, saya mahasiswa ingin menyampaikan satu kuliah yang mata kuliah Peramalan Bisnis. Peramalan bisnis ini adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa ekonomi syariah yang diampu di semester 7. Apa manfaat dan tujuan dari adanya mata kuliah dari peramalan bisnis? Yaitu dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Yang dimaksud dengan teoritis dan praktis, secara teoritis mampu mendalam materi-materi yang berkaitan dengan teknis peramalan bisnis secara komprehensif. Secara praktis mampu menganalisa atau menganalisis dan memecahkan permasalahan terkait permodalan bisnis. Jadi di suatu kita mempelajari peramalan bisnis itu ada tujuan yang memperoleh manfaat tersebut, yaitu teoritis dan praktis. Dalam peramalan bisnis itu ada berapa subtema, yaitu ada 9 subtema yang akan disampaikan di peramalan bisnis atau dipelajari di peramalan bisnis tersebut. Yaitu yang pertama yaitu linear programming. Apa yang dimaksud dengan linear programming? Yaitu untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing. Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis, maka kita bagaimana kita yang bersaing terkait pengolahan pengalokasian tersebut. Yang kedua yaitu transportation method, yaitu suatu metode yang digunakan mengatur distribusi. Jadi ketika kita transportation tersebut yaitu untuk mengatur distribusi yang disebut dengan transportation. Yang ketiga yaitu progression forecasting. Apa ini maksud dengan forecasting? Yaitu untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau tergantung dan satu atau lebih variabel dependentas. Jadi di situ ada bagaimana menghubungkan atau memodelkan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Yang keempat yaitu game theory. Game theory yaitu untuk interaksi antara agen-agen dan yang rasional. Setiap agen itu menentukan keputusan atau strategi mempengaruhi hasil. Jadi bagaimana dalam game teori tersebut bagaimana kita berinteraksi dengan agen-agen yang lain agar mempengaruhi hasil. Strategi mempengaruhi hasil. Yang kelima yaitu location theory. Apa yang dimaksudkan dengan location theory? Yaitu lokasi untuk mengetahui bagaimana lokasi yang mempengaruhi berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi. Jadi bagaimana kita mengetahui lokasi-lokasi yang mempengaruhi untuk jenis usaha atau kegiatan ekonomi. Yang keenam yaitu
method. Untuk apa adanya tema submarine? Yaitu untuk menyelesaikan masalah penugasan dalam waktu pemasangan yang sempurna. Dalam masalah penugasan seperti penugasan pekerja. Di situ adalah materi Hungarian method. Yang keenam, yang ketujuh yaitu Kuai-un teori. Untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerjanya. Jadi ketika kita melakukan untuk pengolahan optimal kinerja, itu adalah teori tentang Kuai-un teori. Yang ketujuh yaitu network analysis forecasting. Apa ini maksud tersebut? Untuk memprediksi kejadian atau perubahan di masa depan. Jadi kita memprediksi bagaimana masa depan bisnis tersebut, atau beramalan atau memprediksi perubahan di masa depan tersebut. Yang ke-9 yaitu exponential analysis. Apa itu? Yaitu untuk memodelkan data yang menunjukkan pertumbuhan data yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan. Jadi itu exponential analysis itu untuk menunjukkan pertumbuhan atau penurunan terhadap data atau bisnis tersebut. Hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.